Pemirsa, kita akan melihat bagaimana persiapan ketiga cawapres jelang debat malam nanti. Sudah ada sejumlah jurnalis Metro TV yang akan menyampaikan informasi langsung. Ada Rona Marina dari Widya Chandra, Arbida Donosemito dari Kertanegara, dan ada Devi Syafira dari Tukumar. Kita ke Rona terlebih dahulu. Rona, bagaimana persiapan cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar jelang debat nanti malam? Ya, baik Egan, persiapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Saat ini posisi kami sudah berada tepat di depan pintu masuk rumahnya di kawasan Komplek Widya Chandra, Jakarta. Di mana nanti Gus Imin akan keluar dari pintu sebelah sana yang tepat ada di belakang saya. Dan Gus Imin saat ini tengah melakukan kegiatan internal karena memang seharian ini Gus Imin tidak melakukan kegiatan lain selain kegiatan internal dan untuk mempersiapkan debatnya pada malam hari ini. Tadi kami melihat langsung sudah ada beberapa petinggi PKB yang datang seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, kemudian barusan juga sudah masuk Ketua DPP PKB Faisal Reza. Dan meskipun masih terpantau agak sepi di kawasan rumah dari Gus Imin, namun tim Satgas dan juga tim dari Gus Imin ini sudah bersiaga sejak pagi hari ini. Dan seperti biasa, Ega, nanti Gus Imin akan didampingi oleh istrinya Rustini Murtado dan juga ketiga putrinya begitu. Dan sejumlah pimpinan PKB juga nanti juga akan segera menyusul, yang lainnya seperti Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan juga Wasekjen PKB Saiful Huda yang akan juga mendampingi Gus Imin untuk berangkat dari kediamannya di Widya Chandra, Jakarta. Dan saya tunjukkan, Egan, terkait dengan nanti Gus Imin akan menggunakan kendaraan apa untuk berangkat ke Jakarta Convention Center begitu. Nah, ini adalah kendaraan atau mobil yang akan digunakan oleh Gus Imin atau yang biasa digunakan oleh Gus Imin, di mana nanti Gus Imin ada dua opsi. Nanti antara Anies Baswedan datang ke Komplek Widya Chandra, Jakarta sehingga nanti keduanya ini akan berangkat bersama-sama, atau nanti Gus Imin dan Anies Baswedan ini akan bertemu di satu titik di sebuah kafe sehingga keduanya ini bisa berangkat bersama-sama ke Jakarta Convention Center. Di mana memang pasangan Amin dari awal ini menggaungkan narasi bahwa mereka adalah pasangan yang duit tunggal, maka berangkat bersama-sama menuju lokasi debat adalah hal yang merupakan sebuah keharusan begitu. Dan apabila kita melihat dari tema malam ini mengenai pembangunan berkelanjutan, kemudian lingkungan hidup, agraria, hingga tema-tema yang lainnya, ini adalah bukan sesuatu yang baru bagi Gus Imin karena Gus Imin juga pernah menduduki di bangku eksekutif maupun legislatif. Dan ketika saya tunjukkan juga, Egan, bahwa di sana adalah tim Satgas dan juga awak media dan juga tim dari Gus Imin sendiri yang sudah bersiaga sejak pagi hari tadi untuk nantinya mendampingi Gus Imin ke debat pada malam hari ini. Yang debat pada malam hari ini juga nantinya diprediksi akan lebih panas daripada debat sebelumnya begitu. Dan awak media sudah standby, nantinya kami juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Gus Imin terkait dengan seperti apa persiapannya, lalu apa saja mungkin buku-buku yang sempat dibaca. Dan kemarin juga Gus Imin beberapa hari yang lalu sempat mengatakan bahwa dirinya ini sudah berkoordinasi dengan Anies Baswedan terkait dengan debat malam hari ini melalui pesan singkat begitu, pesan singkat melalui pesan WhatsApp begitu. Dan kami saat ini juga masih menunggu Gus Imin untuk segera keluar begitu dari kediamannya, yang mana nanti diinformasikan bahwa Gus Imin ini akan menuju ke JCC atau nanti Anies Baswedan akan hadir ke Widya Chandra ini sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya Anies Baswedan juga diprediksi akan datang bersama istrinya Ferry Farhati untuk sama-sama baik Gus Imin maupun Anies Baswedan bersama istri-istrinya ini segera berangkat menuju Jakarta Convention Center untuk melaksanakan debat pada malam hari ini. Sementara demikian, ya kan? Kembali ke Anda. Baik, dari Cawapres 01 kita ke Cawapres 02. Arbida, bagaimana persiapan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka jelang debat nanti malam? Baik, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Untuk Gibran ini mungkin sama seperti dengan capres yang lain, di mana Gibran hari ini tidak melakukan kegiatan kampanye apapun, hanya fokus dalam mempersiapkan debat kedua Cawapres nanti malam di JCC pukul 19. Terkait dengan kesiapan atau nanti Gibran akan berangkat dari mana, menurut informasi yang kami dapat dari internal TKN, nanti Gibran dijadwalkan akan tiba di Kertanegara 4 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta sekitar
sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sama seperti debat-debat sebelumnya, Gibran ini akan berangkat bersama dengan Prabowo Subianto dan juga rombongan TKN menuju ke Jakarta Convention Center. Ini sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Jika tadi Gibran hari ini tidak melakukan kegiatan apapun dan hanya fokus untuk mempersiapkan debat, lain halnya dengan capresnya yaitu Prabowo Subianto yang dikabarkan hari ini melakukan kegiatan yaitu dalam agenda bertemu dengan masyarakat di Jawa Barat, dan nanti pada sore hari ia akan kembali ke Jakarta untuk nantinya bersama-sama dengan Gibran menuju ke JCC sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Gibran nantinya akan beradu gagasan bersama dengan dua cawapres lain yaitu Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD dalam tema yang sudah ditentukan, yaitu ada 6 tema, yaitu ada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ini sangat menarik sekali pemirsa, di mana pada debat pertama cawapres ini Gibran memberikan elemen of surprise, yaitu mematahkan spekulasi bahwa Gibran ini irit bicara begitu. Dan pada debat kali ini, yaitu debat kedua sekaligus debat terakhir cawapres, lagi-lagi ini Gibran akan memberikan kejutan. Hal ini disampaikan secara tertulis oleh wakil sekretaris TKN yaitu Amiruddin Ma'ruf yang menyebutkan bahwa nanti Gibran ini akan memberikan elemen of surprise kembali pada debat cawapres, di mana kejutan tersebut masih belum dapat diberitahukan detailnya seperti apa. Kejutan tersebut tidak hanya datang dari Gibran, dikatakan juga kejutan akan datang dari pendukung paslon 02. Tidak hanya itu, nantinya akan ada banyak tokoh yang akan hadir mendukung Gibran dalam debat, yaitu tokoh-tokoh yang dikatakan memiliki basis elektoral kuat untuk mendukung paslon 02. Jika berbicara mengenai tema, yaitu ada agraria dan pangan, ini juga sangat lekat dengan visi misi dari paslon 02, di mana untuk tema agraria sendiri ini memang masuk dalam visi misi, yaitu paslon 02 berkomitmen untuk menjalankan agenda reforma agraria yang masuk dalam program prioritas nasional dalam era Jokowi. Untuk tema pangan pun ini juga masuk di dalam 17 program prioritas paslon 02, di mana nantinya paslon 02 ini akan mengembangkan program food estate. Nah, untuk materi-materi debat cawapres pada hari ini pun sebenarnya sudah ada beberapa bocoran-bocoran. Bahkan disampaikan juga oleh cawapres sendiri, yaitu Gibran Raka Buming Raka pada 8 Januari 2024 lalu saat menjalankan kampanye di luar kota. Gibran ini sempat menyebutkan bahwa atau sempat membocorkan ada materi yang akan dibawa dalam debat nanti. Di antaranya adalah hilirisasi perikanan, yaitu lekat atau dekat dengan tema sumber daya alam. Kemudian ada memaksimalkan penyelesaian masalah mafia tanah yang dekat sekali dengan tema agraria. Selain itu, dari tim internal TKN ini juga sempat membocorkan beberapa materi, salah satunya adalah mengenai akan dibahas pertanian berbasis industri. Ini juga menjadi menarik bahwasanya Indonesia sampai saat ini pun jika berbicara mengenai agraria, Indonesia masih memiliki banyak konflik agraria yang sampai sekarang bertahun-tahun masih belum mendapatkan penyelesaian untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi negara yang agraris, di mana memiliki ragam masyarakat adat dan juga sumber daya alam. Semakin menarik dan semakin seru untuk debat kedua atau debat terakhir Cawapres ini, maka jangan lupa untuk menonton debat Cawapres Pilpres 2024 hanya di Metro TV. Kembali ke studio, Kevin. Baik, terima kasih Arbida dari Cawapres 02. Kita ke 03. Devi, bagaimana persiapan Cawapres Mahfud MD jelang debat nanti malam? Ya, Egan, sejauh ini memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD untuk menghadapi debat Cawapres pada malam hari nanti. Dan terkait dengan persiapan lainnya, misalnya seperti berdiskusi bersama dengan tim terkait dengan kerangka tema debat yang akan dibahas pada malam hari nanti. Dan hari ini Mahfud MD juga tidak ada agenda yang umum ataupun terbuka, agenda semuanya internal. Nanti pada sore hari baru akan menuju ke Jalan Teguh Umar atau posko pemenangan, lalu bersama dengan rombongan rencananya ini akan ke JCC Senayan, tempat di mana debat berlangsung pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari ini Mahfud MD juga telah melakukan cek fisik agar siap dalam menghadapi debat Cawapres pada malam hari nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari nanti seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa, ini
ini bukanlah hal yang sulit bagi Mahfud MD untuk menjelaskan gagasannya ataupun menjawab pertanyaan dari panelis maupun dari paslon lain. Karena kalau kita melihat rekam jejak Mahfud MD yang telah berada di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ini bukanlah hal yang sulit. Kemudian juga kalau kita melihat dari visi misi dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, yang mana salah satu visinya terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yakni mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan juga ekonomi biru. Kemudian juga ada sejumlah langkah-langkah yang untuk mencapai visi tersebut, diantaranya adalah penguatan mitigasi, kemudian penguatan lingkungan hidup, kemudian juga penanganan perubahan iklim dan bencana, lalu juga ada konservasi lingkungan laut. Ini juga nantinya misalnya akan dibahas dalam debat, ini bukanlah hal yang sulit. Kemudian juga terkait dengan rencana-rencana isu lingkungan yang telah diusung oleh paslon nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud, diantaranya adalah rencananya menutup PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang seperti kita ketahui bahwa PLTU tersebut merusak lingkungan ataupun membuat polusi yang membuat masyarakat menghirup udara tidak sehat. Kemudian juga meningkatkan percepatan energi baru terbarukan atau EBT, yang mana direncanakan ada 25 hingga 30% pada tahun 2029, dan juga sejumlah isu lingkungan lainnya. Nah, terkait dengan isu masyarakat adat dan desa ataupun hak masyarakat, Mahfud MD ini juga pernah bersinggungan, karena kalau kita melihat dari Menko Polhukam ada sejumlah hal-hal yang kemudian sudah dibahas ataupun sudah ditangani, seperti kesetaraan sumber daya alam, kemudian juga redistribusi, legalisasi hak tanah, maupun mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat seperti lingkungan, lahan, dan juga ekonomi. Tentunya ini nanti akan kita lihat bersama apakah bisa dijawab dengan baik oleh Mahfud MD. Nah, terkait dengan isu lainnya yang kontroversi yang kita tahu bersama adalah terkait dengan proyek strategis isu Wadas, yang mana ini menyangkut capresnya atau pasangannya yakni Ganjar Pranowo. Nah, Mahfud MD siap apabila isu tersebut dibahas ataupun ditanyakan paslon lain, karena menurutnya isu Wadas ini tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut juga diungkapkan pada saat kami mengonfirmasi. Kemudian juga Mahfud MD menyebutkan bahwa isu Wadas tersebut sudah dalam tahap selesai dan tidak ada penyalahgunaan HAM yang telah dilaporkan dari Komnas HAM. Nah, selain itu, kalau dari pernyataan Dewan Pakar Tim Pemenangan Ganjar Mahfud yang menyebutkan bahwa Mahfud MD akan unggul dalam debat cawapres nanti karena ada isu-isu yang terkait dengan penegakan hukum seperti agraria, kemudian juga rancangan undang-undang masyarakat adat dan desa yang sama-sama kita ketahui bahwa belum disahkan hingga saat ini. Nah, kita tunggu tentunya Egan dan juga pemirsa bagaimana jalannya debat cawapres pada malam hari nanti. Apakah Mahfud MD dapat menjawab dengan baik dari pertanyaan panelis maupun dari paslon lain. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman semua. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.